Hey, halo, kembali lagi dengan Julian Techno. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tips nih bagaimana cara menggunakan Mac untuk kegiatan sehari-hari, terutama kalau Anda tuh terbiasanya hanya menggunakan Windows. Jadi yang mau saya bahas di sini adalah soal bagaimana cara menggunakan touchpad, lalu shortcut, lalu sistem file, lalu instalasi aplikasi, dimana kalau Anda yang biasa menggunakan Windows mungkin akan sedikit bingung lah kalau Anda tuh pertama kali menggunakan Mac. Tapi saya yakin sebenarnya itu hanya butuh pembiasaan saja. Karena tidak menutup kemungkinan ya, dimana Anda tuh mungkin kedepannya akan berada di tempat kerja yang agak memaksa Anda untuk pindah ke Mac karena mungkin kantornya semua pakai Mac gitu. Atau mungkin di kantor Anda itu ya mungkin mayoritas pakai Windows, cuma adalah 1-2 orang yang pakai Mac sendiri, di mana Anda tuh ya mungkin butuh lah untuk sesekali membantu teman Anda dalam mengoperasikan Mac tersebut. Oke, nggak usah panjang lebar lagi, berikut adalah tips-tips dari saya. Oke, jadi ini di depan saya sudah ada laptop MacBook Air M1 saya, dan saya akan menjelaskan fitur-fitur basic untuk pengoperasian MacBook. Nah, saya nggak mungkin bahas semua fitur yang ada di Mac karena terlalu banyak. Jadi yang saya akan bahas pada video kali ini hanya fitur-fitur esensial saja, supaya kalau Anda menggunakan Mac itu Anda minimal bisa lah untuk pengoperasian dasar-dasarnya. Oke, kita mulai aja. Jadi di depan kita ini sudah ada desktop dari Mac ya, dimana ini ya mungkin mirip-mirip Windows, ada icon-icon di desktop, lalu di bawah sini ada namanya dock. Nah, di sebelah atas ini ada menu permanen ya dari MacBook, dimana ini nggak bakal hilang, dan menu-menu di sebelah sini nih ini akan berubah sesuai dengan yang kita sedang buka tuh apa. Saya akan kembali ke sini saat lagi. Nah, saya akan mulai dulu lanjut ke sebelah kanan. Di sebelah sini ada indikator baterai ya, jelas. Dan di sebelah kanannya ini ada indikator Wi-Fi. Dan di sebelahnya lagi ada pengaturan seperti Wi-Fi, Bluetooth, lalu ada AirDrop juga, kemudian brightness, lalu juga ada audio, soundnya seberapa kencang. Lalu di sebelah kanan lagi ini ada semacam widget ya, jadi ada kalender, lalu ada berapa jam pemakaian, dan widget-widget lainnya yang bisa kita tambahkan sendiri. Lalu kita pindah ke bawah. Di sini kalau di dock ini namanya dock, ini kalau ada titik artinya dia sedang aktif dipakai. Oke, sekarang kita akan pindah ke bagian keyboard dan trackpad. Nah, untuk keyboard itu sendiri sebenarnya mungkin cukup familiar ya dengan yang ada di Windows. Hanya ada beberapa button yang berbeda. Jadi misalnya di Windows itu ada tombol Windows, di sini nggak ada, tapi adanya Option dan Command. Nah, Command itu sebenarnya mirip-mirip tombol Windows kalau di Windows, tapi di sini kalau di Mac ini lebih difungsikan sebagai penggantinya control lah. Jadi shortcut yang ada di Windows yang biasa pakai control itu sebagian besar diganti di Mac ke command. Nah, untuk menggunakan trackpad ya ini sama seperti Windows ya, jadi tinggal gerakan saya seperti ini. Nah, tapi bedanya kalau di Windows itu kan dia bisa sentuh kemudian di register ya, jadi masuk input klik kirinya. Nah, di Mac itu nggak bisa, kita harus klik secara firm ya, secara tekan seperti itu. Dan di sini ada pressure sensitivity, jadi kalau semakin kita dalam nekannya itu jadi ada double klik gitu loh. Nah, itu untuk beberapa aplikasi akan berpengaruh ya. Sementara untuk klik kanan, Anda tuh harus double klik seperti ini. Nah, jadi kalau seperti ini akan muncul kalau di Windows itu yang biasa kita kenal sebagai klik kanan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan gestur-gesturnya. Jadi kalau untuk gestur pada trackpad ini, kita bisa menggunakan 3 jari swipe up untuk ke layar multitasking ya. Ini di sini bisa dilihat ada layar multitasking di desktop 1, desktop 2. Saya sekarang punya multiple desktop. Kalau pakai 3 jari ke kiri dan ke kanan itu untuk pengganti desktop ya. Dulu ini fiturnya sebenarnya cuma ada di Mac, tapi belakangan Windows juga sudah bisa ya, mulai dari Windows 10. Kemudian kalau kembali ke desktop, kita bisa swipe ke bawah. Nah, sekarang saya akan pindah ke desktop satu lagi ya. Jadi saya swipe 3 jari ke atas, lalu saya swipe ke desktop ke pertama. Nah, sekarang saya pindah ke salah satu menu Finder. Nah, jadi ini namanya Finder. Finder itu mirip-mirip File Explorer pada Windows ya. Dimana di sini kita bisa ke dokumen, desktop, lalu download ya, mirip-mirip di Windows lah. Nah, kalau mau mengganti Windows, kalau di Windows itu kan kita pencet Alt Tab ya. Nah, sementara di Mac itu kita pencet Command Tab. Jadi seperti ini. Nah, bedanya dengan Windows, kalau Alt Tab di Windows itu dia pasti bakal ke Windows sebelum kita sampai ke window ini. Nah, kalau di Mac bedanya itu akan menggantinya itu per aplikasi ya, jadi bukan per Windows sebelumnya. Nah, kalau kita mau mengganti Windows di satu aplikasi yang sama, kita pencet Command tilde. Tilde itu tombol yang mirip dengan gelombang, namanya tilde. Mungkin nggak terlalu familiar ya. Lalu berikutnya soal function button di Mac, di sini ada F1 sampai F12. Ini dia function button di Mac. Secara default, function button ini akan bertindak sebagai functionnya dulu ketimbang huruf F-nya ini. Jadi misalnya nih, kalau saya pencet F1 bukan menampilkan menu help ya seperti di Windows, tapi ya ini untuk menurunkan brightness. Kemudian untuk F2-nya ini menaikkan brightness.
Nah, kalau saya benar-benar mau pakai F1, saya harus pencet Fn dulu, baru F1. Nah, jadi akan create action seperti ini. Jadi kalau Anda yang biasa pakai Excel gitu, misalnya mau bikin absolute, pencet F4 ya, jangan lupa pencet Fn dulu. Nah, sekarang saya akan bahas soal file system. Jadi ini adalah file system dari Mac ya, dimana di sini namanya, tadi saya sudah bilang kalau namanya Finder. Kelebihan dari Mac, kita bisa menampilkan preview suatu file dengan pencet spacebar di sini. Nah, di sini saya bisa melihat nih preview dari file yang akan saya buka. Ini memang sangat-sangat handy ya, sangat-sangat bermanfaat kalau kita tuh pengen melihat. Untuk mengcopy file, kita bisa pencet Command C, jadi mirip-mirip di Windows kan, Ctrl C, ini Command C, lalu kita tuju folder yang baru, kemudian kita Command V. Nah, maka akan ada file tersebut di folder yang baru. Kalau tidak jadi, saya bisa pencet Command Z, seperti Ctrl Z, jadi undo kalau di Windows. Nah, gimana kalau kita mau cut satu file, di mana artinya file tersebut akan terhapus di folder yang lama? Nah, itu juga mudah, jadi Command C. Nah, ini agak beda dengan Windows, dimana kalau Windows itu kan dia Ctrl X lalu Ctrl V. Nah, kalau di Mac dia seperti tadi, jadi Command C, lalu ke folder tujuan, lalu bukan Command V tapi Option Command V. Nah, jadi akan pindah ke sini dan di folder sebelumnya dia akan hilang. Nah, sementara kalau Anda mau mendelete file itu Anda pencet filenya satu, pilih dulu, lalu Command, lalu delete. Nah, ini juga perlu diingat nih, delete di sini seperti backspace pada Windows ya. Jadi nggak ada tombol del ya, nggak ada tombol del, del di Mac. Nah, keunggulan Mac lagi dari segi file system, kita bisa mengganti file dengan sangat cepat ya. Jadi kita tinggal pencet return itu semacam enter kalau di Windows. Nah, maka akan terpilih seperti ini, lalu kita bisa ganti namanya, lalu enter lagi. Kalau kita mau hapus file, kita bisa pencet Command, lalu delete. Nah, jadi hilang seperti itu. Tapi kalau Anda mau hapusnya permanen, Anda bisa pencet Option Command lalu delete. Maka dia akan meminta untuk dihapus secara permanen. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan satu hal yang cukup banyak ditanya orang-orang soal kenapa sih kok kita nggak bisa mengcopy file dari Mac kita ke harddisk, eksternal harddisk seperti ini. Jadi ya misalnya ini saya colok dulu eksternal harddisk saya. Di sini bisa kelihatan ya harddisk eksternal saya sudah nampak seperti ini. Nah, jadi misalnya saya mau copy nih, jadi Command copy lalu ke local disk ini, maka tidak akan ada apa-apa yang terjadi. Nah, kenapa demikian? Ini karena eksternal hard disk saya itu punya format file NTFS, dimana ini bisa dibacanya di Windows. Sementara kalau Mac itu dia cuma bisa read aja NTFS, jadi dia nggak bisa write, nggak bisa erase ya. Sementara format general yang diterima oleh Mac itu adalah FAT atau XFAT. Nah, berikutnya saya akan bahas salah satu salah kaprah yang sering terjadi pada pengguna Mac baru ya, dimana dia tuh pengen install satu software Windows tuh yang ada installer exe-nya di Mac. Nah, di Mac ini installer itu biasanya dalam format DMG seperti ini ya. Ini DMG seperti ini. Sementara kalau di Windows kan exe, jadi Mac itu tidak bisa membaca file exe. Jadi kalau ada yang bilang, Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint atau program-program lainnya itu ada kok versi Mac-nya. Nah, jangan salah. Jadi kalau begitu artinya meskipun benar ada versi Mac-nya, installer itu akan berbeda. Lalu tips dari saya terakhir ini soal close lalu minimize dan maximize full screen untuk window-window seperti ini. Nah, jadi untuk tutup suatu window itu kita tinggal klik ini nih yang di sebelah kiri atas yang warna merah ini, close ya. Nah, sementara ada dua tombol lagi. Di sini ada minimize. Nah, minimize ini sebenarnya agak berbeda dari minimize Windows, dimana minimize ini artinya window ini akan masuk ke dock, dan untuk sementara dia tidak akan masuk kalau kita pencet Alt Tab lalu shortcut lainnya sampai kita panggil lagi seperti ini. Nah, saya contohkan nih. Begitu saya Alt Tab ini dia tidak akan muncul karena dia ada di minimize di dock. Saya panggil lagi. Nah, di sebelah kanan ini yang paling menarik. Jadi kalau kita klik satu kali sini, dia akan masuk full screen. Nah, full screen itu benar-benar menghabiskan satu layar, jadi bawah nggak ada, atas nggak ada, dan dia jadi window baru. Nih, saya contohkan seperti ini. Nah, jadi ada desktop satu tadi yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, dan jadi ada satu desktop baru ya. Jadi namanya itu Finder ya. Ini isinya Finder aja. Nah, untuk minimize lagi kita bisa klik lagi yang tombol hijau ini. Nah, tombol hijau ini dia itu isinya nggak cuma full screen, tapi juga ada tile window, to left of screen atau right of screen. Ini mirip-mirip multitasking seperti di Windows, cuma bedanya kalau di Mac itu kita nggak bisa bagi rata kanan kiri dengan cepat dengan cara seperti itu nggak bisa kayak di Windows.
Nah, memang ini salah satu kelemahan Mac ya. Tapi ya kalau Anda mau seperti itu, bisa sebenarnya pakai aplikasi third party, hanya saja by default ini di Mac tidak ada. Dan kalau Anda membagi layar jadi dua app itu, Anda juga bisa ke sini lalu pencet yang tile window left of screen. Nah, jadi tinggal Anda pilih window kedua, misalnya browser. Seperti ini ya. Oke, berikutnya saya akan jelaskan sedikit soal setting ya. Jadi kalau mau setting itu ada di kiri atas nih, tombol Apple ini. Ini kalau mau lihat versi Mac-nya. Jadi saya lihat di sini ya. Nah, ini ada versi Mac-nya. Lalu kalau Anda mau ke settings itu namanya system preference. Nah, system preference ini isinya ada general, ada desktop, lalu ada soal dock, mission control, lalu ada juga notification, lalu juga settingan software update, Bluetooth, lalu Touch ID dan sebagainya. Di sini semua ini kayak control panelnya lah. Dan kalau Anda mau shutdown itu Anda bisa pilih menu shutdown di sini nih. Nah, di sini akan shutdown. Jadi begitu shutdown di Mac itu menawarkan nih, mau nggak window itu begitu setelah shutdown lalu dinyalain lagi, semua window yang tadi sudah kita buka sebelum kita shutdown itu dibuka lagi gitu. Jadi ini sebenarnya cukup praktis ya kalau kita tuh mau shutdown, tapi begitu nyalain komputer lagi itu sudah ada window-window sebelumnya yang sudah pernah kita buka. Jadi nggak perlu buka satu persatu lagi. Ya mungkin sedikit tambahan dari saya untuk aplikasi default pada Mac itu, browser itu adalah Safari. Nah, Safari itu saya jujur aja jarang pakai karena fitur itu nggak selengkap browser-browser berbasis Chromium lainnya ya, seperti Google Chrome atau Microsoft Edge atau bahkan Firefox. Menurut saya masih agak-agak kalah lah. Lalu saya mau bahas sedikit soal aplikasi pada Mac ya. Jadi kalau kita mau install aplikasi itu bisa ke website dari penyedia aplikasi tersebut. Misalnya OBS ya, kita ke website OBS lalu download installer untuk Mac. Atau Anda bisa juga pakai App Store. Ini App Store jadi mirip-mirip kayak di iPhone lah. Jadi di App Store ini kita bakal ada banyak pilihan aplikasi apa aja yang mau kita install. Lalu misalnya ada Work, di sini ada Play, lalu juga software update juga ada di sini. Kalau saya jadi jujur aja jarang sekali pakai App Store ini, karena kalau saya mau download aplikasi saya lebih memilih untuk downloadnya dari websitenya langsung aja. Dan kadang-kadang juga nih kalau aplikasi berbayar itu bisa lebih murah kalau kita tuh download dari website resminya. Dan ini sebagai sentuhan terakhir ya. Jadi orang-orang itu biasanya kalau pakai Mac untuk mencari file, dia biasanya pakai yang namanya Spotlight. Jadi pencet Command Spacebar. Nah, kemudian di sini ada Spotlight Search ya. Nah, Anda tinggal pilih aja tuh Anda mau cari file apa. Keunggulannya di Mac, kita tuh bisa pilih keyword tertentu, bahkan yang nggak ada di namanya. Misalnya saya mau pilih soal steel. Nah, sekarang saya jadi bisa ngeliat nih file-file saya yang mengandung steel di dalamnya itu apa saja. Ini misalnya yang ada literatur review, ini nggak ada kata-kata steel ya kan, tapi di dalam file ini ada kata-kata steel, itu bisa di-tag. Begitu juga kayak di PowerPoint, di sini nggak ada tulisan steel-nya, tapi di dalam file ini ada kata-kata steel, jadi ikut ke di-tag. Oke, demikian aja untuk pengenalan basic dari Mac. Jadi kalau masih ada yang bingung itu mau ditanyakan, ya silahkan aja tinggalkan di kolom komentar. Oke, demikian aja tips singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat. Subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Martech lainnya. Saya Jo dan terima kasih telah menonton.